Halo semuanya, di sini kita akan membahas soal latihan matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Ini adalah video kelima ya dari paket 2, yaitu kita akan bahas nomor 29 sampai dengan 35. Nah, untuk nomor-nomor yang sebelumnya yang telah kita bahas, silahkan kalian klik di link deskripsi. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 29 ya. Nah, ada nilai rata-rata ulangan IPA anak laki-laki 77 dan anak perempuannya 84. Jika nilai rata-rata ini digabung, yakni anak laki-laki dan perempuan, maka hasilnya adalah 81. Pertanyaannya adalah perbandingan anak laki-laki dan perempuannya berapa. Nah, kalau pada soal rata-rata seperti ini, ingat kalian buat 3 kolom ya. Ini adalah banyak anak, kolom untuk banyak anak, kemudian ini untuk rata-rata, dan ini untuk jumlah ya. Nah, perhatikan kalimat pertama, nilai rata-rata ulangan IPA anak laki-laki adalah 77. Seandainya banyak anak laki-laki, ya kan, saya umpamakan dengan X, dan banyak anak perempuan saya umpamakan dengan Y, ya, maka pada saat nilai rata-rata ulangan IPA anak laki-laki adalah 77, oke, rata-ratanya, maka banyak anaknya ini adalah X karena laki-laki, ya, dan perempuan rata-ratanya 84, maka di sini adalah Y. Maka untuk jumlahnya ini adalah 77X ya, kita kalikan. Kemudian jumlahnya perempuan yaitu Y kali 84. Ini adalah jumlah total dari nilai mereka ya. Nah, pertanyaannya adalah jika nilai rata-rata gabungan, jadi kalau digabung maka banyak anaknya juga digabung dong, X plus Y ya, rata-ratanya jadi 81. Nah, seperti ini. Berarti jumlahnya itu adalah 81, kita kalikan dengan X ditambah Y. Oke. Nah, persamaan yang berlaku di sini karena ini adalah rata-rata gabungan, ya kan? Maka rata-rata gabungan ini akan, atau nilainya itu akan sama dengan jikalau kita jumlahkan jumlah nilai dari banyak anak laki-laki ditambah jumlah nilai dari banyaknya anak perempuan. Nah, ini ya. Jadi kita buat persamaan ini sehingga pada saat kurungnya ini kita buka menjadi 81X ditambah 81Y. Ini menjadi 77X ditambah 84Y. Nah, sekarang kita kelompokkan antara X sendiri dan Y sendiri. Karena ini X-nya lebih besar, ya kan, 81, maka 77 ini kita ubah ke sebelah kiri. Jadi min 77X. Nah, kebalikan dari perempuan ya. Perempuan itu lebih besar di kanan, 84Y. Ya, jadi saya tulis di sini dulu 84Y, kemudian yang 81Y di sini kita pindahkan jadi minus. Oke. Nah, sehingga 81 dikurangi 77 ini adalah 4X dan ini adalah 3Y. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan anak laki-laki dan perempuan, berarti yang ditanyakan adalah X per Y. Ya, maka X per Y ini Y-nya pindah di sebelah kiri, ya kan? Yang di sebelah kanan tinggallah 3, kemudian 4-nya kita pindah di sebelah kanan. Jadi ini artinya adalah 4 kali X, 4-nya pindah jadi bagi. Nah, jadi perbandingannya adalah 3 banding 4.
untuk X banding Y. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan tabel berikut ini. Dari 4 orang pemain sepak bola, pemain yang mempunyai peluang terbaik untuk dipilih melakukan tendangan penalti adalah, nah, kalau kalian baca pada tabel ya, pertama yang Andi ini, dari 15 tembakan penalti itu tembakan yang masuk 10 kali. Jadi ini tentang peluang ya. Jadi kalau si Andi ini peluangnya adalah dari masuknya adalah 10 kali dari 15 ya yang masuk. Berarti ini adalah 2/3 ya peluangnya. Kalau Bambang 18 kali tapi yang masuk 13. Jadi 13 dari 18 ya. Kemudian kalau Danang ini yang masuk 15 ya, cuma 15 dari 20. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 3/4 ya kan. Nah, Farid 24 kali tapi yang masuk 17, berarti 17/24. Oke. Nah, dari ini semua kalian cari nilai yang paling tinggi ya, yang paling besar peluangnya. Contoh caranya gimana? Caranya kalian bandingkan. Contoh nih ya, Andi dengan Bambang. Andi 2/3, Bambang 13, Andinya 2/3 kan. Nah, Bambangnya itu adalah 13/18. Nah, kalian kalikan silang seperti ini ya. Jadi 18 kali 2 ini adalah 36. Kemudian 3 kali 13 ini adalah 39. Nah, tentu yang lebih besar adalah 13/18 ya. Jadi Andinya gugur. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalian cek lagi untuk Bambang dengan Danang. Danangnya 3/4. Nah, kalian kalikan ya. Jadi 4 kali 13 ini berapa? Ini untuk Bambang. Kemudian 18 kali 3 ini berapa? Ini untuk Danang. Seperti itu ya. Kalian pilih yang paling tinggi. Nah, itulah peluang yang terbaik untuk dipilih ya. Kalian komen di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 31. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita bisa mendapatkan ada 2 bangun ya, yaitu bangun trapesium ABFE ya. Nah, ini saya arsir yang merah ini ABFE, dan juga bangun layang-layang ya, layang-layang yaitu BCDE. Oke. Nah, kita akan fokus pada 2 bangun ini. Namun kita perhatikan panjangnya AB ya, panjang AB itu sama dengan panjang FC ya. Jadi kalau kita lihat di sini ABCF itu juga membentuk bangun jajar genjang ya kan, dimana FC dan AB itu sejajar, panjang AB sama dengan panjang FC ya. Itu adalah sifat dari jajar genjang. So, kalau begitu, seandainya titik tengah ini adalah saya kasih O ya, titik O, maka kita bisa dapati AB, kalau panjang AB adalah 40 dan FE adalah 16, maka untuk panjangnya EC ya, itu kita bisa cari dari 40 dikurangi 16 ya kan, hasilnya adalah 24 cm. Ini panjangnya EC. Nah,
kalau panjang EC yang merupakan diagonal dari layang-layang adalah 24 cm, maka panjangnya EO kita bisa dapat dari panjangnya EC kita bagi menjadi 2, karena ini adalah diagonal ya. Jadi 24 kita bagi 2, hasilnya adalah 12 cm ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini adalah 12 cm kita dapati ya. Nah, untuk menghitung luas bangun A, B, C, D, E, F, tentunya kita harus mencari diagonal, yaitu panjangnya DB ya. Panjang DB berapa, panjang EC berapa. Kalau di sini DB atau BD sudah tahu, EC pun juga sudah tahu. Nah, jadi kita bisa mencari luas layang-layang, ya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kita membutuhkan tinggi dari trapesium ABEF, ya. Nah, ini adalah tingginya. Tingginya ini, nah itu akan sama tingginya dengan OB. Ya kan, sama panjangnya dengan OB. Nah, kita perlu panjangnya OB. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan panjangnya DO. Ya. Cara menentukan panjangnya DO berarti kita pakai rumus Pitagoras ya. Karena ini ada tanda siku-siku, berarti kita pakai rumusnya Pitagoras, di mana DO itu adalah akar dari DE kuadrat kita kurangi dengan EO. Nah, EO kuadrat ya. Sehingga DE-nya ini adalah 13 kuadrat, kita kurangi dengan EO-nya 12 kuadrat. Berarti ini 169 kita kurangi dengan 144, hasilnya adalah akar 25 ya. Akar 25 ini adalah 5 cm. Nah, kita bisa isikan ya, panjang DO di sini adalah 5 cm. Nah, dari sini kita tahu BD 21. Berarti kalau BD 21 dan DO-nya adalah 5, maka untuk OB ini adalah sisanya ya. Jadi 21 dikurangi 5. Ya, saya tulis di sini. Untuk OB itu adalah BD dikurangi dengan DO. Ya, jadi 21 dikurangi 5 hasilnya adalah 16 cm. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ketinggian dari trapesiumnya. Ya. Oke, setelah kita cari DO, OB, maka kita bisa menghitung luas layang-layang dulu boleh, trapesium dulu boleh ya. Kita akan menghitung luas trapesium A, B, E, F. Oke, A, B, E, F. Fokus ya. Rumusnya luas trapesium itu adalah A ditambah B dibagi 2, kemudian nanti kita kali T ya, tinggi trapesiumnya. Nah, A-nya itu adalah FE yaitu 16, kita tambah dengan bawahnya yaitu 40, kemudian kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi trapesium yaitu sepanjang OB ya, yaitu 16. Oke, berarti ini sama dengan 56 per 2 kali 16. Nah, ini kita bisa coret. Ini adalah 8 ya. Jadi ini 400 ditambah 48. Jadi 448. Nah, ini cm persegi ya. Itu untuk luas trapesiumnya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas layang-layang. Nah, luas layang-layang ya. Luas layang-layang B, C, D, E. Oke.
caranya adalah diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2 ya. Nah, berarti diagonal pertama ini adalah EC, anggap saja EC ya. EO nya 12, OC nya juga 12, berarti 24. Kita kalikan dengan diagonal kedua yaitu DB, yaitu 21. Kita bagi dengan 2 ya. Berarti ini adalah 12 kita kali dengan 21 ya. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Jadi untuk luas bangun A, B, C, D, E, F kita tinggal menambahkan ya, yaitu 448 cm persegi kita tambah dengan 252 cm persegi ya. Yuk, berapa yuk, komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 2 gambar, yaitu persegi panjang dengan segitiga, di mana ada bagian yang ditumpuk ya. Jadi diarsir ini adalah bagian dari segitiga dan juga persegi ya. Jadi kalau kalian menemui soal seperti itu, ingatlah seandainya ini adalah luas pertama ya, dan ini adalah luas bangun kedua, maka caranya itu luas daerah yang tidak diarsir itu adalah luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua dikurangi, seandainya ini adalah bangun ketiga ya, dikurangi 2 kali luas bangun ketiga ya. Kenapa? Kenapa kok 2 kali? Ya, karena 2 kali ini adalah mereka ditumpuk ya, jadi 2 bagian. Jadi mereka mengambil bagian dari bangun pertama dan juga bagian dari bangun kedua ya, karena irisan itu ya. Jadi kalian masukkan di sini luas daerah yang tidak diarsir ya. Ini diketahui yaitu 196 sama dengan luas bagian pertama. Nah, luas bagian pertama ini adalah P kali L ya kan, rumusnya, tambah luas bagian kedua. Luas bagian kedua itu adalah segitiga, yaitu A kali T per 2, kemudian dikurangi 2 kali luas bagian ketiga ini yang tidak diketahui ya, yaitu X. Kita umpamakan ini adalah X. Oke, dari sini kalian isikan, kemudian kalian temukan jawabannya. Bisa ya? Semoga bisa. Nah, untuk bangun kedua, yaitu segitiganya, alas dan tingginya kalian jangan pakai 17 cm ya. Alasnya kalian bisa pakai 15, tingginya adalah 8, karena ini siku-siku ya. Jadi tanda ini itu adalah tanda dari pasangan antara alas dan tinggi, karena alas dan tinggi pada segitiga itu pasti membentuk siku-siku. Oke. Nah, kalian cari X nya ya, kemudian di komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Kita lanjut ke soal nomor 33. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, jadi gambar pertama itu menunjukkan kolam renang kalau dilihat di samping ya. Kemudian gambar kedua ini adalah kalau dilihat dari atas. Nah, dan kolam renang terisi penuh ya. Pertanyaannya adalah hitunglah volume air di kolam tersebut. Oke, kita gambar ya. Kalau dilihat dari samping, saya gambar samping dulu ya. Nah, anggaplah ini gambar yang sangat bagus dan semoga kalian mengerti ya. Tunggu sebentar. Ya, saya lupa
kalau ada garis ya sebenarnya. Tunggu. Oh, nggak ada ya. Oke, saya akan gambar sebisa mungkin supaya kalian bisa membayangkan ya sebenarnya bentuk kolam renangnya itu bangun apa gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari samping. Kemudian kalau dilihat dari atas ya bentuknya persegi. Jadi artinya adalah seperti inilah. Nah, dia bentuknya persegi seperti ini ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas kan dia bilang. Nah, kemudian yang di bawahnya dasarnya kan ya tetap seperti ini. Saya tidak pakai garis putus-putus ya karena nanti terlalu lama kita bikinnya. Nah, ini hanya untuk supaya kalian mengerti saja bentuk kolam renangnya itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya. Kita isikan untuk ukurannya ya. Jadi di sini adalah 1 meter. Kemudian di samping ini ya, ini adalah 5 meter. Nah, tentu yang di sebelah sini adalah 25 ya. Nah, kalau di bagian sini adalah 25, maka di sebelah ini 10 meternya itu adalah terletak di sini. Oke. Nah, ini adalah bangun apa sih? Bangun ini namanya adalah prisma segi 4. Nah, ini ya. Kalau boleh saya bilang ini adalah prisma trapesium ya. Nah, ini nama ala-ala saya. Karena apa? Tentu dengan bentuk seperti ini kalian akan bingung mana sih yang merupakan alasnya, ya kan? Nah, alas dan atas itu adalah sama bentuknya. Jadi karena ini alasnya dan atasnya atau ada dua sisi itu yang sama bentuknya, yaitu trapesium. Nah, sisinya yang sebelah mana ini loh, sisinya. Nah, ini adalah sisinya, ternyata ini adalah alasnya. Jadi kayak prisma segi 4 yang dibalik gitu ya, alasnya itu di samping. Nah, kok bisa seperti itu? Iya dong, suka-suka dari yang pembuat bangunan gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya kalau kolam renang kan memang seperti ini ya, ada bagian yang lebih pendek dan ada bagian yang lebih dalam, seperti itu ya. Nah, jadi prisma trapesium. So, kita bisa tahu kalau alasnya ini adalah bentuknya trapesium, sehingga untuk volume prisma trapesium ini rumusnya pasti luas trapesium ya kan, luas alas dikali tinggi ya kan. Nah, perhatikan kembali kalau alasnya itu adalah bagian yang bentuknya trapesium ini, tentu atasnya yang bagian ini ya, ini adalah atas dari bangun ya, bukan atas dari kolam renang. Nah, maka tingginya itu adalah yang memisahkan antara atas dan bawah ya, atas dan alas. Nah, seperti itu ya. Jadi tingginya ini adalah 10, ini adalah tingginya. Nah, kemudian luas trapesium, kita akan fokus trapesium itu luasnya adalah atas ditambah bawah per 2 kali T. Tentunya atas dan bawah ini adalah sisi yang sejajar. Jadi kalau kita isikan di sini, atasnya adalah 1, bawahnya adalah 5. Ya, jadi 1 tambah 5 dibagi 2, kita kalikan dengan T. Tinggi dari trapesium ya. Fokus kita akan membahas alasnya, yaitu trapesium. Jadi tingginya adalah 25 ini. Kita kalikan dengan 10. Nah, kalian hitung ya kan, satuannya adalah meter pangkat 3 ya. Di sini tidak disebutkan kita masuk ke liter ya, hitunglah volume air, hanya kita disuruh menghitung volume air. Tentu kita akan sesuaikan dengan satuan ya, satuan yang diberikan. Kalau di sini meter, berarti kita akan menghitung ke dalam meter pangkat 3. Kecuali kalau ada request
pertanyaannya adalah liter ya, hitunglah volume air dalam liter. So kita akan jadikan ke liter. Karena di sini ukuran yang dipakai adalah meter, jadi volume dari air kolam kita hitung dalam meter pangkat 3. Oke? Selamat menghitung, jangan lupa untuk komen ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Ya. Derian membuat kerajinan dari karton untuk tugas sekolah dan ia berencana membuat topi seperti gambar berikut ini. Tentukan luas karton yang diperlukan Derian. Jadi Derian kalau ingin membeli karton, dia harus memperhitungkan berapa minimal luas yang dia perlukan untuk membuat topi seperti ini ya. Nah, kita akan bantu Derian. Caranya adalah yang pertama kita akan membreakdown untuk bangun ini menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah ada luas yang pertama ini ya kan. Nah, cara mencari luas pertama itu adalah kita harus mencari luas lingkaran yang besar ya kan, dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil ya. Jadi luas lingkaran yang besar, kalau kita lihat di sini jari-jari besarnya itu adalah, kalau kita amati kan 40 itu kan dari ujung sampai ujung, yaitu diameter ya kan, maka jari-jari besarnya yaitu 20 cm ya kan. Sedangkan untuk luas yang kecil ya kan, lingkaran yang kecil, kalau kita amati di gambar, lingkaran yang kecil itu ini yang tidak kita pakai, yang kita tidak perhitungkan ya kan, karena di dalam ini tidak perlu karton ya. Jadi ini diameternya adalah 20, maka kita mencari dengan jari-jari adalah 10 cm ya. Ini adalah luas bangun pertama. Nah, sekarang untuk luas bangun kedua, oke, kita akan bahas nanti luas bangun kedua. Nah, untuk luas bangun ketiga gampang sekali ya. Jadi ini adalah kita menghitung luas bangun ketiga ini, kita akan menghitung dari luas lingkaran yang kecil, yaitu dengan jari-jarinya adalah berapa ini? Kalau di sini diameternya 10, berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Ya, hitung luas lingkaran. Kalian ingat ya rumusnya luas lingkaran apa? Pi kali R kali R ya, kali jari-jari kali jari-jari. Nah, dimana kalau kita lihat di sini diameternya itu adalah kelipatan 10, berarti kita pakai pi-nya adalah 3,14. Nah, ini besar pi yang kita pakai karena jari-jarinya adalah bukan kelipatan dari 7 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke luas kedua. Perhatikan, luas kedua ini adalah bangun seperti bangun kap lampu ya. Jadi ini adalah potongan dari kerucut ya. Jadi kalau kita gambar, ini adalah kerucut yang besar ya. Nah, ini adalah kerucut yang besar seperti ini. Nah, kerucut yang besar, kemudian kita potong bagian di atasnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kerucut yang kecil ya. Nah, kalau kita isikan bagian-bagian ini, kita akan buat satu huruf ya, beberapa huruf, atau kita namai saja. Ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini C, ini D, ini E ya, kemudian di tengah adalah F, dan yang di ini adalah G. Oke. Nah, sekarang kita akan isikan ukuran yang sesuai yang ada di gambar ya. Jadi contohnya di gambar ini kita tahu bahwa DF ini adalah 5
ya kan, udah 5. Nah, perhatikan untuk titik C di sini itu memang tidak ada ya. Jadi memang kita tambahkan untuk memudahkan kalian untuk mencari luas dari bentuk ini ya, karena ini adalah bentuk potongan dari kerucut. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini DF ini adalah 5, kemudian AG ini adalah 10. Ini 5 cm ya. Nah, kemudian FG ini adalah 12 cm. Oke, hanya itu yang diketahui ya. CF kita nggak tahu, anggaplah CF ini adalah X. Ya kan? Nah, caranya adalah kita akan mencari panjangnya D, CD dan juga DA. Ya, kita akan cari itu karena kita butuh ya. Kita butuh hal itu. Nah, caranya kita akan bandingkan ya kan, segitiga kecil. Jadi ini kalau dibuka lagi itu ada 2 segitiga ya, 2 segitiga. Nah, seperti ini ya. Tentunya ini adalah siku-siku ya kan, tinggi dan juga alasnya sama, yaitu ini A, G, ini F, ini C, dan ini D ya. Dimana ini adalah 5 dan ini adalah 10, ini 12 dan ini nggak tahu X ya. Kita harus cari tahu CF atau X nya ini ya. Caranya adalah kita pakai kesebangunan ya. Jadi dimana CF segitiga kecil yang kita bandingkan dengan segitiga yang besar yaitu CG ya kan, sisi yang bersesuaian, kita akan bandingkan dengan alas dari segitiga kecil yaitu DF, kita bandingkan dengan alas segitiga yang besar yaitu AG ya. Nah, kita masukkan di sini yaitu CF yaitu X. Nah, sedangkan C sampai di G itu adalah X ditambah 12, bener ya? Ya kan? Nah, DF ini adalah 5 dan AG adalah 10. Oke. Nah, kita akan kalikan silang, tapi terlebih dahulu pecahan ini boleh ya kita sederhanakan. 5 sama 10 kita sama-sama bagi 5. Nah, jadi 1/2 ya. Barulah kita akan kalikan silang. Jadi 2 kali X yaitu 2X ya kan, seperti ini. Kemudian 1 kali X plus 12 berarti ini adalah X plus 12 ya. Sehingga 2X dikurangi X jadi X ya kan, X nya adalah 12. Nah, di sini kita tahu bahasanya CF nya adalah 12. Oke. Nah, kalau CF nya adalah 12, maka kita bisa mencari panjangnya DC, karena ini yang kita butuhkan ya, panjangnya DC ya. Caranya itu adalah kita akarkan ya. Jadi DC itu adalah DF kuadrat ditambah dengan CF kuadrat. Nah, CF nya kan tahu ya kan, CF nya kan si X ini 12 ya. Jadi ini adalah 5 kuadrat ditambah CF nya adalah 12 kuadrat ya. Nanti hasilnya ini adalah berapa ini? 25 tambah 144 ya kan. Nah, ini hasilnya adalah akar dari 169, berarti ini adalah 13 cm. Oke, jadi kita tahu DC nya adalah 13 cm ya. Kemudian untuk panjangnya CA ya, kita nggak mungkin cari panjang DA, nggak ya, kita cari panjang CA karena ini segitiganya ya. Boleh juga sih kita untuk mencari CA kita lakukan perbandingan dari sisi yang bersesuaian ya. Jadi DC segitiga kecil kita bandingkan dengan AC yaitu segitiga besar. Nah, ini akan sama dengan DF kita bandingkan dengan AG
ya. Nah, ini kalian hitung nanti ketemu AC-nya adalah 26 cm ya, sehingga DA-nya adalah 13 cm juga. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu tentu kalian bisa mencari luas kedua ya, yaitu luas kedua saya akan tuliskan di sini. Luas kedua adalah luas kerucut yang besar kita kurangi dengan luas kerucut yang kecil. Nah, luas kerucut yang besar itu dari CAB, ya kan? Kemudian kita kurangi dengan CDE. Nah, ini dia ya, yang harus kalian perhatikan dan kalian hitung. Nanti total luas karton yang diperlukan kita akan tambahkan ya. Luas pertama kita tambahkan dengan luas ketiga dan kita tambahkan dengan luas kedua ya. Kuncinya adalah di sini karena ini untuk mencari DC dan CA ya, karena ini adalah pengganti untuk S-nya. Oke. Kalau kalian ada kesulitan boleh kalian komen, nanti saya akan buatkan satu video khusus untuk soal nomor 34 dan kita akan bahas tuntas. Tapi untuk di video kali ini sementara ini dulu, coba kalian amati, kalian pelajari dan kalian cari ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu boleh kalian komen. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Semangat ya. Nah, seorang pramuka mendapatkan tugas mengukur lebar sungai. Anak tersebut berdiri di B dan melihat benda A di seberang sungai. Setelah itu ia berjalan ke benda D. Kemudian dari benda D ke benda E yang sejajar AB dengan pandangan diarahkan ke benda A seperti pada gambar. Nah, di sini diketahui jaraknya BC adalah 6 ya. Kita isikan di sini BC-nya adalah 6, CD-nya adalah 2, DE-nya adalah 5. Maka hitunglah lebar sungai yaitu BA. Nah, ini ya, kita kasih simbol X di sini. Oke. Nah, kita disuruh perhatikan gambar, berarti kalau kita lihat pada gambar ini ada dua segitiga ya yang sebangun, yaitu kalau kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, maka pada segitiga besar yaitu dengan ketinggian AB itu akan sebanding dengan segitiga kecil dengan ketinggian adalah DE ya. Jadi tinggi per tinggi sama dengan alas besar yaitu BC per alas yang kecil yaitu CD. Oke. Nah, kita akan isikan di sini AB-nya adalah kita nggak tahu, DE-nya 5, BC-nya 6 dan CD-nya adalah 2. Ya, nah dari sini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 6 dibagi 2, 2 dibagi 2. Oke, nah langkah selanjutnya kalau sudah per sama dengan per berarti kita kalikan silang. X kali 1 sama dengan 5 kali 3. So, lebar sungai adalah 15 meter. Ya, oke. Sampai di sini semoga jelas. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita akan lanjut ke paket 3 ya. Kita akan lanjut ke paket 3 bagian 1. See you.